Suatu saat, seorang narsistik bisa saja masuk di dalam kehidupan kalian. Kita tidak hanya berbicara soal pasangan. Bisa saja seorang teman, bisa saja seorang kenalan, bisa saja seorang kerabat yang kemudian masuk ke dalam kehidupan kalian. Saya sering mendengar pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya tentang, Abang, sebenarnya apa sih yang orang ini inginkan ketika dia sekarang mendekati saya? Tentu kita tahu bahwa tidak semua jawaban dari pertanyaan ini adalah jawaban yang sama. Karena itu, perlu kita mungkin menelaah bahwa kemungkinan-kemungkinan apa saja atau agenda tersembunyi apa saja yang sebenarnya diinginkan oleh seorang narsistik ketika dia masuk di dalam kehidupan kalian. Sehingga kalian mungkin bisa mengira-ngira apa yang diincar dari seorang narsistik ketika dia mendekati kalian. Yang pertama, coba lihat dulu. Ingat, seorang narsistik itu sangat membutuhkan perhatian. Mereka membutuhkan validasi eksternal karena mereka tidak bisa memberikan itu dari dalam diri mereka. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu sendirian. Sebisa mungkin mereka tidak ingin menghabiskan waktu sendirian. Jika seorang narsistik dari masa lalu kalian, misalnya tiba-tiba muncul kembali ke kehidupan kalian, itu bisa saja sebenarnya mereka sangat membutuhkan perhatian. Mereka mungkin menggunakan berbagai macam alasan kepada kalian, tetapi sebenarnya mereka hanya sangat membutuhkan perhatian yang dulu sebenarnya mungkin mereka dapatkan dari kalian, tetapi sekarang tidak lagi. Mereka sebenarnya sedang butuh seseorang di dekat mereka. Tidak penting terkadang siapa orangnya, selama orang tersebut bisa memberikan perhatian buat dia. Dia bisa saja secara gigih meminta waktu kalian dan meminta ketersediaan kalian. Dan dia tidak peduli apakah kalian bisa atau tidak, apakah itu merugikan kalian atau tidak. Bahkan ketika kalian sedang punya komitmen dengan orang lain, dia mungkin tidak peduli. Bagi seorang narsistik, waktu dia itu sangat berharga, tetapi waktu kalian itu tidak berharga. Sehingga kapanpun dia membutuhkan waktu dari kalian, kalian harus memberikan itu kepada dia. Dan ada kewajiban tidak tertulis bagi seorang narsistik bahwa kalian harus siap sedia meninggalkan apapun yang penting bagi kalian ketika dia menginginkan waktu kalian. Yang kedua, ketika kita misalnya tidak bicara soal perhatian dan kasih sayang, ya simpel aja. Ketika kamu mendapati seorang narsistik tiba-tiba mendekati kalian, ya bisa saja dia membutuhkan bantuan dari kalian. Seorang narsistik seringkali malas melakukan hal-hal yang remeh bagi dia. Dan ingat, seorang narsistik menikmati ketika dia memiliki kekuasaan di atas orang lain. Jadi, mereka secara alami akan berusaha merekrut orang-orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan untuk melakukan hal tersebut bagi mereka. Mereka dengan senang hati bisa memanfaatkan orang lain dan kemudian meninggalkan orang tersebut begitu saja. Itulah mengapa ketika seorang narsistik menikah dengan seseorang, dia akan menjadikan pasangannya tersebut sebagai budak bagi dia untuk melakukan segala hal yang dia perlukan di dalam kehidupannya dia. Yang berikutnya, seorang narsistik juga bisa mendekati kalian karena dia sedang butuh untuk menstabilkan kehidupannya dia. Kita tahu seorang narsistik itu kehidupannya kacau. Kita tahu seorang narsistik itu polanya itu akan selalu membuat kekacauan tempat dia berada dan kemudian berpindah-pindah tempat dari waktu ke waktu dan berpindah-pindah lingkungan dari waktu ke waktu. Artinya, kehidupan dia itu selalu kacau dan penuh konflik sehingga dia selalu harus berpindah-pindah tempat dan keadaan. Terkadang ketika dia mendekati kalian, dia mungkin saja berada dalam kekacauan besar di dalam hidupnya dan dia butuh pegangan. Dan ketika dia mendekati kalian, dia bisa saja melihat kalian sebagai seseorang yang bisa memberikan kestabilan pada saat itu untuk dirinya dia. Tetapi kita tahu pada akhirnya dia akan kembali mengulang pola tersebut dan kalian yang dia jadikan titik kestabilan tersebut tetap saja akan terseret dalam ketidakstabilan di dalam kehidupan dia. Nah, berikutnya, teman-teman, kalian tahu nggak seorang narsistik itu juga bisa mendekati kalian para impet secara tiba-tiba karena dia butuh memirror kalian pada saat itu. Misalkan, kita tahu seorang narsistik itu kan tidak punya empati emosional. Artinya, dia kesulitan untuk menciptakan sebuah image di mana dia adalah seseorang yang penuh dengan empati. Karena itu, dia perlu mencari seseorang untuk dia tiru. Jadi bisa saja seorang narsistik melihat kalian sebagai seseorang yang penuh dengan empati dan punya citra yang baik
sehingga dia mendekati kalian sebagai pegangan atau sebagai contoh supaya dia bisa meniru perilaku kalian. Dan itu membuat dia dikenal oleh orang-orang sebagai orang-orang yang punya empati juga. Yang mana ketika kalian orang yang dia mirroring adalah benar-benar pribadi yang otentik dan asli, sedangkan seorang narsistik hanya meniru perilaku kalian, tetapi di dalam dirinya dia hanyalah seseorang yang palsu. Yang berikutnya, tentu kita bicara soal uang juga. Sudah jamak ya ketika seorang narsistik itu mendekati kalian, ya mungkin saja dia ingin uang dari kalian. Ini sebuah hal yang sudah sering kita bahas dan kalian ketahui. Seorang narsistik merasa berhak untuk memiliki uang milik orang lain. Ketika dia tahu bahwa seseorang punya uang, dia berhak menggunakan uang tersebut. Itulah mengapa saya selalu katakan bahwa jangan sampai seorang narsistik tahu seberapa besar harta kalian. Karena dia akan membuat rencana di dalam pikiran dia untuk mengambil uang tersebut dari kalian. Mungkin kalian berpikir bahwa saya tidak akan memberikan itu kepada dia. Tetapi kalian tahu seorang narsistik itu sangat manipulatif. Dia tidak akan meminta secara terang-terangan, tapi dia akan buat keadaan di mana memanfaatkan empati kalian untuk memberikan uang tersebut kepada dia. Dengan menciptakan sakit-sakit palsu, dengan menciptakan keadaan palsu yang membuat kalian terjepit untuk memberikan uang itu kepada dia. Dan ingat, seorang narsistik adalah seorang pembohong yang hebat yang sudah biasa memanipulasi dalam hal keuangan. Sehingga dia bisa saja menciptakan kondisi-kondisi di mana kalian sama sekali tidak terpikirkan dan bisa saja membuat kalian menyerahkan uang kalian kepada dia. Dan kita tahu, kecil kemungkinan uang kalian akan kembali. Yang berikutnya, seorang narsistik bisa saja menginginkan umur kalian. Apakah seorang narsistik itu adalah seorang vampir yang bisa mengambil umur? Tidak begitu. Artinya begini, seorang narsistik bisa saja ketika dia merasa tua dan dia merasa insecure, dia kemudian bergaul dengan orang-orang yang lebih muda atau mencari pasangan yang lebih muda dan menarik. Dia berpikir kalau dia bersanding dengan orang-orang yang lebih muda, artinya orang akan menganggap dia itu juga adalah orang-orang yang muda dan menarik juga. Seorang narsistik melihat orang lain sebagai komoditas yang bisa dia manfaatkan. Dan mereka melihat pasangan atau teman-teman mereka sebagai pelengkapnya dia. Jadi, mereka mungkin menginginkan seseorang yang muda ataupun menarik supaya mereka terlihat menarik di dalam pergaulan mereka. Berikutnya, ketika seorang narsistik mendekati kalian, coba perhatikan. Mungkin saja seorang narsistik ingin mendapatkan power dari kalian. Kalau kalian punya jabatan, kalau kalian punya pengaruh, kalau kalian punya kekuatan, seorang narsistik bisa mendekati kalian karena dia berpikir bahwa dengan bersanding dengan kalian, dia bisa menjadi perpanjangan tangan kalian dan bisa menggunakan kekuatan kalian untuk kepentingan dia. Ingat, seorang narsistik punya delusi bahwa dia adalah seseorang yang superior. Dia ingin selalu berkuasa. Dan mereka tidak keberatan memanfaatkan kekuasaan orang lain untuk mengisi delusi mereka. Seorang narsistik bisa mendekatkan diri dia kepada seseorang yang berkuasa dan kemudian seolah-olah menjadi dia yang memiliki kuasa dan kemudian ikut memerintah orang lain padahal dia tidak punya kuasa akan hal tersebut. Dan yang terakhir, terkadang teman-teman, seorang narsistik itu bisa saja mendekati kalian sesimpel hanyalah karena dia butuh seseorang yang berada di samping dia dan bisa dia ajak kemana-mana. Sebenarnya ini tentu sesuatu yang sangat menyedihkan kalau kalian melihat dari kacamata seseorang yang normal. Tapi seorang narsistik yang sangat mengutamakan image dan sangat insecure dalam diri dia bisa saja mendekati kalian tiba-tiba hanya supaya dia pada saat itu tidak sendirian. Dia bisa saja lama tidak berkontak dengan kalian, kemudian hanya mendekati kalian sesaat, hanya supaya kalian bisa berdiri di samping dia, atau bisa pergi bersama dia ke sebuah acara atau ke sebuah tempat supaya dia tidak kelihatan sendiri. Sebegitu menyedihkannya seorang narsistik terkadang ketika hidupnya tidak punya siapa-siapa, sehingga dia rela untuk mengontak kalian secara tiba-tiba hanya supaya dia tidak kelihatan sendiri. Sekali lagi, mungkin bagi kalian ini menggelikan, tetapi seorang narsistik tidak keberatan untuk melakukan hal tersebut. Dan mungkin kalian pernah mendapati seorang narsistik dalam kehidupan kalian melakukan hal tersebut. Sebagai penutup, ingat seorang narsistik itu adalah seseorang yang eksploitatif dan manipulatif.
Ketika dia mendekati seseorang, biasanya itu punya agenda tersembunyi. Karena seorang narsistik biasanya tidak ingin melakukan hal tertentu tanpa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Mereka melihat hubungan atau persahabatan itu sebagai sebuah transaksi. Bagaimana caranya mereka mendapatkan sebanyak mungkin dan kehilangan sesedikit mungkin. Mengambil sebanyak yang mereka bisa dan memberi sesedikit mungkin yang mereka punyai. Terkadang, seorang narsistik yang sangat pintar bisa dengan sabar memberikan sesuatu yang terlihat banyak, tetapi dia tahu di masa depan itu akan memberikan dia jauh lebih banyak. Karena itu, berhati-hatilah ketika seorang narsistik mendekati kalian. Ingatkan diri kalian bahwa ada kemungkinan sesuatu yang dia incar dari kalian dan dia bisa meninggalkan kalian kapan saja.